Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode kali ini saya akan berbagi share tentang penggunaan IT di e-commerce. Nah, jadi sangat penting ya, sangat penting IT itu digunakan di dalam e-commerce karena jelas di dalam e-commerce pasti IT itu digunakan karena saja sudah elektronik. Elektronik kaitannya dengan uh, IT. Nah, sebelumnya nanti seperti biasanya teman-teman semua yang menonton atau yang menyimak itu bisa memberikan komentarnya ya bila tidak sepakat atau ada yang kurang setuju atau memberikan tambahan bila informasi yang saya bagi itu kurang lengkap. Nah, baiklah, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Ya, menggunakan teknologi informasi untuk ikut serta dalam e-commerce. Jelas ya outputnya sama, yaitu untuk meningkatkan daya saing atau tingkat kompetisi. E-commerce sendiri itu sebenarnya dari sisi sistem informasi, itu definisinya adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer sebagai alat utama untuk melakukan proses bisnis atau kegiatan operasional. Nah, jadi di sini definisinya bila ditarik secara teknis di bagian sistem informasinya seperti definisi yang saya jelaskan tadi. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu memanfaatkan jaringan yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, yang levelnya sudah sangat luas, bisa nasional ataupun internasional, tujuannya untuk itu ya menjalankan proses bisnisnya. Jadi kenapa kemarin di episode sebelumnya atau di video-video saya yang lain itu membahas bagaimana memanfaatkan bisnis online itu untuk meningkatkan daya saing atau merambah dunia online itu untuk meningkatkan daya saing perusahaan yang mungkin masih menggunakan sistem konvensional. Nah, untuk internal user-nya jelas itu dari dalam perusahaan ada bagian finance, marketing, manufacturing, human resource, operational, itu pasti menggunakan jaringan komunikasi tersebut. Pasti terlibat ya di dalam e-commerce walaupun semua terintegrasi oleh jaringan komunikasi internet khususnya, namun tetap divisi-divisi ini memiliki tambahan lagi, misalnya kayak finance, berarti bagaimana memanfaatkan sistem informasi khususnya jejaring internet. Nah, itu untuk mengelola atau mengatur bagaimana transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Sedangkan marketing, walaupun sudah ada internet, masih dibutuhkan tenaga marketing karena marketing ini nanti memiliki job baru yaitu bagaimana melakukan pemasaran secara digital sehingga menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian gitu. Sedangkan untuk kegiatan operasional atau manufacturing mereka jelas karena terbantu dengan adanya jaringan komputer atau jaringan komunikasi yang terintegrasi internet, mereka akan menjadi minimalis ya kesalahannya. Jadi sangat terminimalisir melakukan kesalahan. Jadi sangat sedikit karena setiap proses produksi itu tercatat sehingga lebih mudah. Misalnya kayak butuh 600 roti gitu. Nah, itu tinggal diketik saja, proses produksi pada hari ini 600 buah roti. Nah, itu nanti sudah tercatat ordernya 600 roti. Nah, nanti di bagian operasional itu langsung buka order by siapa, itu keterangannya sudah jelas. Nah, itu nanti lebih memudahkan. Nah, sedangkan external user-nya yang bertindak sebagai pihak luar lingkungan itu adalah jelas customer. Dia memesan melalui internet juga. Jadi tidak perlu datang lagi ke perusahaan untuk memesan. Jadi langsung
order by internet, nanti sudah sudah diproses pesanannya. Terus government berkaitan dengan kebijakannya, bagaimana nanti pajaknya juga, aturan mainnya juga, dan lain sebagainya. Supplier juga lebih enak, jadi berkomunikasinya tinggal via online saja, terus langsung kirim, jadi nggak perlu COD-an ya, jadi malah bisa dari perusahaan supplier langsung kepada perusahaan produksi gitu. Nah, awalnya e-commerce itu sebenarnya datanya itu atau penggunaan sistem informasi e-commerce itu sebenarnya lebih utamanya itu awalnya hanya bisnis to bisnis. Artinya dari produsen itu mentok sampai retail atau pengecer sebenarnya. Karena kaitannya sebenarnya kalau sistem informasi ya pasti ya untuk memudahkan dalam berkomunikasi dan meminimalisir kesalahan. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan kayak dari produsen ke reseller-reseller gitu kan pasti mengisi form order itu sebenarnya ya penggunaan sistem informasi supaya jelas gitu, supaya lebih mudah dalam berkomunikasi kayak pesanannya berapa, terus jumlahnya berapa, terus harga per produknya berapa dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi lebih mudah. Nah, semakin berkembangnya teknologi e-commerce ini dan semakin berkembangnya dunia digital, dunia pemasaran, dunia perbisnisan. Nah, itu eh, biaya komunikasi selain makin murah, ternyata model bisnisnya juga semakin berkembang, yaitu bisnis to konsumen. Eh, jadi di sini modelnya itu adalah produsen bisa langsung ke konsumen tanpa harus melalui retail ataupun pengecer. Nah, sama itu untuk menekan biaya informasi, biaya pengiriman dan lain sebagainya. Nah, terus habis itu konsumen itu bisa memperoleh harga dari tangan pertama bahasanya langsung di produsen, tidak melalui pengecer lagi. Nah, banyak yang menggunakan sistem ini. Ada juga yang dari produsen ke pengecer, ada juga yang langsung menjual ke konsumen. Jadi konsumen bisa memilih mau beli di pengecer atau langsung datang ke produsen. Bagi produsen ini sangat baik ya karena memberikan dua pilihan pendapatan gitu, baik dari pengecer ataupun dari konsumen gitu. Konsumen di sini dimaksud bukan retail atau pengecer ya, mereka juga termasuk konsumen sebenarnya. Hanya saja konsumennya yang produktif, yang membeli lalu menjual kembali. Nah, itu konsumen bisnis namanya. Sedangkan konsumen yang eh, di sini yang dimaksud adalah konsumen akhir yang beli langsung dipakai atau beli tidak untuk dijual kembali. Nah, itu namanya konsumen. Nah, yang dimaksud adalah konsumen akhir. Nah, ini proses bisnisnya B2B. Yang pertama jelas dari raw materialnya, dari suppliernya, melakukan transportasi sampai ke perusahaan produsen, terus dikelola. Itu ada wholesaler, itu pedagang besar, biasanya yang perusahaan-perusahaan besar itu ya. Terus habis itu ada ke retail, retail tuh ada yang besar, ada yang kecil, macam-macam. Misalnya kayak supermarket itu juga retail, toko kelontong itu juga retail. Jadi macam-macam bentuknya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, proses bisnis to bisnis itu sampai kepada retail tadi atau pengecer. Nah, sedangkan yang bisnis to konsumen itu dari wholesaler kepada consumer atau konsumen akhir gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah ada gambarnya gitu. Supaya memudahkan teman-teman untuk memahami bagaimana proses bisnis to bisnis dan bisnis to consumer. Yang pasti ini kaitannya kalau dengan sistem informasi pasti ya karena tadi berkaitan dengan data. Nah, semakin
Semakin banyak proses yang dilalui, maka semakin banyak integrasi dari sistem informasi yang digunakan. Karena tadi menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi dan memudahkan ya dalam berkomunikasi. Mungkin sebelum adanya e-commerce bisa jadi kan harus melalui telepon, terus eee, habis itu masih terjadi banyak kesalahan karena sistem yang masih konvensional dan lain sebagainya. Sekarang dengan adanya internet, perkembangan teknologi, wah sangat mudah sekali. Langsung diketik misal, nanti otomatis sudah keluar di aplikasinya. Atau habis diketik email, minimal email bisa. Kepakai sosmed sekarang juga bisa. Nah, manfaatnya menggunakan IT di dalam e-commerce itu apa? Nah, ini meningkatkan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, baik baik selama terjadinya proses penjualan atau transaksi atau proses pelayanan hingga kepada setelah ya. Jadi, setelah dilakukan penjualan pun masih berkomunikasi dengan baik karena terbantu oleh sistem informasi yang terintegrasi dengan internet. Jadi memudahkan. Jadi kayak teman-teman kalau belanja online atau memahami e-commerce gitu kan, pernah baca di mana atau pernah dengar di mana gitu. Pasti kan dimintain testimoni ya. Nah, testimoni itulah yang merupakan pelayanan pelanggan setelah penjualan. Nah, terus memanfaatkan IT untuk eh, apa namanya menjalankan e-commerce itu meningkatkan ini ya, meningkatkan hubungan dengan pemasok karena eh, dengan semakin mudahnya berkomunikasi kita enak memberikan masukan, memberikan saran kepada pemasok supaya kedepannya hubungannya semakin baik dan menjadi jangka panjang. Juga di masyarakat itu juga hubungannya lebih baik karena di sini daya belinya nanti akan naik ya di perusahaan tersebut. Jadi semakin masyarakat percaya dengan perusahaan tersebut, apalagi sudah terintegrasi dengan internet, sudah terdaftar di e-commerce. Nah, itu nanti masyarakat pasti lebih memilih perusahaan kita daripada perusahaan lain yang masih konvensional. Karena pasti masyarakat membutuhkan yang lebih efektif dan efisien ya, yang lebih enak lah, lebih memuaskan, lebih solutif. Nah, kira-kira gitu. Terus selain itu, ada juga pengembalian investasi pemegang saham dan pemilik yang meningkat. Jadi, perusahaan dengan, bantuan e-commerce yang terintegrasi internet ini jelas ya, dia nanti pasti nilai sahamnya naik. Terus, jumlah investornya juga naik. Di sini ada pengembalian investasinya, bagi para pemegang saham juga potensinya sangat besar. Jadi sangat sangat penting ya, sangat penting untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga, menggunakan IT untuk memajukan perusahaan itu sangat-sangat, ini ya membantu apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang tuh apa-apa serba internet gitu. Siapa yang paling, melayani pelanggan dengan baik, maka dialah yang akan menjadi pemimpin pasar di dalam industri. Nah, kendalanya e-commerce mungkin kendala e-commerce, yang sekiranya dirasa pengelolaannya yang sudah komprehensif banget, itu merasa mungkin biayanya tinggi. Terus keamanan, teknologi atau software yang belum mapan atau tidak tersedia. Eh hal ini tergantung kepada bagaimana kita, bagaimana kita memanfaatkan IT di dalam e-commerce-nya perusahaan ya. Jadi biaya tinggi ada juga yang, zaman sekarang tuh memanfaatkan e-commerce tuh dengan biaya yang relatif murah juga ada. Terus masalah keamanan sekarang sudah banyak e-commerce yang meningkatkan keamanan ya. Mungkin, kendala-kendala e-commerce yang seperti ini bisa jadi adalah, persepsi ya, persepsi bagi
bagi perusahaan yang ingin meningkatkan levelnya ke atau merambah ke dunia online. Nah, jadi banyak pertimbangan ya, salah satunya salah tiganya lah ya, salah tiganya ini. Mereka merasa biaya tinggi padahal ada yang biayanya rendah. Jadi semua itu tergantung kebutuhan ya sebenarnya, mau pemanfaatan IT di dalam e-commerce-nya tuh mau sebagus apa, mau seluas apa, atau mau sampai mana gitu. Jadi nanti pasti biayanya menyesuaikan. Kalau yang mau sampai komprehensif banget pasti biayanya tinggi karena sistem yang terintegrasinya juga fiturnya banyak, pengelolaannya juga pasti ekstra gitu ya. Jadi nggak simpel, Pak. Kalau yang simpel pasti biayanya rendah, murah. Masalah keamanan semakin komprehensif sistem informasi yang dibangun untuk e-commerce-nya pasti apa namanya, pasti keamanannya juga semakin bagus. Jadi semua itu bergaris lurus ya dengan keinginan yang diharapkan oleh perusahaan. Terus teknologi yang semakin mapan, banyak juga yang sudah semakin mapan ya. Jadi sekarang itu semua pasti sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi kita misalnya perusahaannya kecil, ya bisa pakai yang sudah komprehensif. Nah, mungkin kita akan menelan biaya yang tinggi untuk mendapatkannya. Cuma efeknya adalah lonjakan lonjakan daya saing kita itu akan drastis karena apa namanya, kita mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga membuat pelanggan atau konsumen itu merasa sangat dilayani dengan baik dan dimudahkan ya, dan merasa dimudahkan sehingga pasti mereka tidak akan kecewa dengan perusahaan kita, gitu. Nah, jalan menuju era e-commerce dari sisi sistem informasi di sini ada beberapa istilah. Yang pertama dari penerapan strateginya itu bisa menggunakan iOS, Interorganizational System. Yang kedua ada EDI, Electronic Data Interchange. Nah, jadi eh, bila perusahaan ingin berkembang ke era e-commerce, pasti mereka akan mengenal tentang iOS dan EDI. Sedangkan metodologinya mereka menggunakan siklus life cycle sama BPR, Business Process Re-engineering. Nah, teknologi yang tersedia jelas sambungan langsung, jaringan nilai tambah, dan internet. Hasilnya ya jelas, pasti tadi seperti yang saya sampaikan, keunggulan bersaing di dalam industri. Mungkin berangkatnya belum bisa jadi pemimpin pasar di industri, tapi setidaknya perusahaan kita itu masih eksis di industri dan berdaya saing. Minimal itu. Jadi nggak apa namanya, tidak tertinggal, tidak terancam bangkrut, tidak terancam terusir lah dari industri dan lain sebagainya. Jadi kita masih bertahan gitu. Nah, ini bila digambarkan jadi model-model model yang teman-teman lakukan nanti bila bila memulai bisnis atau mengembangkan bisnis dari yang konvensional menuju e-commerce. Nah, nanti kayak gini. Nah, ini penjelasannya. Bisnis intelligence, ini aktivitas pengumpulan informasi di seluruh elemen lingkungan yang berhubungan dengan perusahaan. Jadi, sebelum teman-teman beralih mengadopsi e-commerce untuk perkembangan perusahaannya, di sini teman-teman harus mengumpulkan informasi dari lingkungan dulu. Apakah benar lingkungan yang kita miliki ini sudah urgent, sudah membutuhkan sebuah pelayanan yang terintegrasi dengan internet. Nah, bila misalnya di daerah terpencil yang sekiranya belum butuh internet untuk melakukan penjualan, ya ngapain pakai internet kecuali kita sudah capaiannya hingga ekspor gitu, sudah mendunia. Nah, mungkin itu bisa. Jadi kita pengumpulan informasinya pun ya bisa jadi menggunakan teknologi juga ya bila memang itu dibutuhkan. Karena semakin mudah juga dan semakin tepat.
Nah, tugasnya ini seperti yang saya singgung tadi dalam bisnis intelligence. Nah, ini bila dibuatkan analisanya, jadi habis dikumpulkan datanya, dievaluasi, dianalize, terus habis itu pasti ya disampaikan kepada para pengambil keputusan supaya menjadi bahan pertimbangan nantinya bagaimana keputusannya, apakah kita menggunakan atau kita mengembangkan perusahaan ke ranah e-commerce atau tidak. Nah, terus tadi strategi untuk berkembang ke e-commerce di sini bisa dipakai dua tadi, ada iOS dan Eddy. Nah, iOS ini suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perusahaan melalui transmisi data elektronik. Nah, sehingga mereka ini bisa mencapai tujuan bersama melalui sistem tunggal. Nah, perusahaan yang memakai iOS itu ada sistem online-nya BCA itu pakai. Kayak Biro Perjalanan, terus Garuda Indonesia itu juga pakai. Online tiket, nah kayak gitu-gitu itu menggunakan iOS. Nah, mereka jelas ya harus memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam meningkatkan daya saing karena mereka cakupannya adalah sudah internasional dan semua kalangan jenis konsumen. Nah, ini manfaatnya jelas, efisiensi internalnya, mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat, membuat keputusan yang lebih cepat. Sebenarnya bukan membuat keputusan, bahasa tepatnya mungkin memberikan pertimbangan hasil dengan potensi keputusan itu pasti diambil lah bahasanya gitu kayak jadi pertimbangan informasinya sekitar ya 70-80%. Nah, itu kan udah pasti akan diambil oleh para pengambil keputusan perusahaan. Jadi apa ya namanya, ketepatan datanya itu porsinya besar. Nah, efisiensinya untuk antar organisasi jelas perbaikan kerjasama, terus produk dan jasa yang ditawarkan lebih banyak, melayani lebih banyak pelanggan, meningkatkan kinerja, mengumpulkan data lingkungan secara lebih mudah, itu jelas. Nah, ini penjelasannya, kekuatan tawar-menawar. Nah, selanjutnya ada EDI, Electronic Data Interchange. Nah, EDI itu transmisi data dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dibaca mesin secara langsung dari perusahaan-perusahaan yang terhubung. Jadi, EDI ini suatu sistem, jadi kayak setiap perusahaan yang terintegrasi dengan EDI, sistemnya EDI pasti bisa ngakses lah satu sama lain gitu. Jadi sangat memudahkan juga untuk perusahaan. Jadi tidak hanya iOS yang bisa digunakan oleh perusahaan, EDI juga bisa. Nah, tinggal mau menggunakan sistem yang mana gitu. Nah, bagaimana sistem informasi yang dijalankan di dalam EDI, informasinya berjalannya seperti ini. Yang pertama, pertama pasti customer create order ya. Nah, jadi yang merah yang di atas itu create order, terus sampai kita menerima orderan. Nah, nanti kita membuat sebuah invoice yang akan dikirimkan ke customer. Nah, nanti customer tuh ngisi lagi. Jadi kayak biasanya kan kalau kita belanja online gitu kan misalnya, nah kita order dulu, terus habis itu kita dapat invoice. Ini pesenannya, terus pembayarannya lewat apa, jumlahnya berapa, nah dan lain sebagainya. Nah itu model EDI. Gitu. Nah di sini tipe hubungannya dari sisi pasokan juga bisa menggunakan EDI, sisi pelanggan, terus habis itu jenis dokumennya itu biasanya berupa faktur penjualan. Nah, tingkatan yang menggunakan sistem EDI di sini ada 3. Level 1 itu 1 atau 2 set transaksi melalui sejumlah mitra terbatas.
Terus kalau level 2 itu banyak transaksi ke sejumlah besar mitra. Nah, terus kalau yang level 3 tidak hanya banyak ya transaksinya, tapi juga aplikasi komputer perusahaan disesuaikan dengan pendekatan EDI tadi. Jadi bisa dibilang ya nggak terbatas lah. Nah, pengaruhnya bila perusahaan itu menggunakan sistem EDI, yang pasti tekanan persaingan jelas ya, karena semakin semakin canggih sistem teknologi yang digunakan, maka persaingannya akan semakin berat atau semakin meningkat gitu. Nah, manfaatnya secara umum hampir sama ya, langsung dan tidak langsung. Untuk EDI dan sistem informasi dengan memanfaatkan teknologi jelas ya, mengurangi kesalahan, meminimalisir biaya, terus meningkatkan efisiensi operasional. Nah, ini sedikit informasi ya perkembangan e-commerce di dunia. Di Indonesia sendiri nomor 2 ya e-commerce-nya sebesar 22%. Nah, itu. Yang ada bintang 2 di sini ada keterangannya. Nah, digital travel sales represent roughly 70% of business to customer e-commerce sales. Terus yang bintang 1 sales from business that occur over customer to customer platform. Jadi kalau yang di Cina itu sudah menggunakan model yang customer to customer. Sedangkan yang bintang 2 itu business to customer. Nah, kalau yang ada bintang 3 kayak US itu exclude event ticket. Jadi ini di luar pertiketan US itu nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor 13. Nah, sekitar 10%-an. Apa namanya perkembangan e-commerce-nya. Mungkin kalau dengan tiket-tiket nah bisa jadi US juga tinggi ya pastinya. Gitu. Nah, bagaimana join di dalam e-commerce? Yang pasti pertama pemasaran melalui media iklan gratis, weblog, website, sosial media apapun. Nah, itu perkembangan bagaimana perusahaan berkembang ke e-commerce, cara joinnya minimal ya seperti yang tertera di sini. Itu paling paling minimal kayak gitu ya. Ada kan yang bikin aplikasi sendiri, di sini ada yang bikin website sendiri, yang resmi website resmi atau website official gitu-gitu. Jadi itu bagaimana caranya masuk ke dalam e-commerce. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Semoga ke depannya kita bisa lebih banyak lagi berdiskusi, berbagi tentang bagaimana perkembangan teknologi itu digunakan di dalam dunia perbisnisan gitu ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.